haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur ibu-ibu yang ada pada saat ini kita boleh berkumpul memuji akan nama Tuhan pada sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu, amin. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Haleluya, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Segala pujian, syukur bagi-Mu, amin. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, amin Tuhan. Engkau terlebih besar bagi kami, Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, Yesus. Amin. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa baik dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami boleh ada berkumpul dan memuji akan nama-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Tuhan Yesus dalam pujian kami, ya Tuhan. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Kami menyerahkan semua rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan. Memperalaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kami wanita Pantai Kosan
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Yesus, kuasa-Mu selalu menyembuhkan. Yesus, jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu karena salib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih dan kami bangga memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Petang malam hari ini Bapa, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah pada sore hari ini Tuhan kami benar-benar memahami arti dari Paskah itu sendiri dalam kehidupan kami. Betapa besarnya, betapa dahsyatnya karya salib-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Kalau kami masih bisa menikmati ibadah bersama Ibu Esther pada sore hari ini. Ini semua karena kemurahan dan anugerah-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Biarlah layak berkenan di hadirat Engkau dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Sebentar kami mau menikmati berkat firman-Mu. Tuhan tolong urapi setiap kami. Lepas pribadi. Jadikanlah hati kami Tuhan tanah yang subur untuk menanam benih-benih dari firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi dasar keseharian hidup kami. Iman percaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan yang baik, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Urapi kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pemahaman, fokuskan hati pikiran kami kepada firman-Mu sore hari ini Tuhan. Sehingga kami pulang tidak dengan hati yang hampa, tapi dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Berkat-berkat Tuhan melimpah atas kami semua yang hadir pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap mendapatkan berkat makanan rohani dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur terima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita keadaan yang sehat, kabar yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kaum wanita Esther yang dikasihi oleh Tuhan, tepat hari ini kita para wanita-wanita yang luar biasa sedang memperingati Hari R.A. Kartini, ya. Nah, kaum wanita Esther yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 21 April, lebih tepatnya sudah 142 tahun sejak tahun 1879, Raden Ajeng Kartini atau lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini merupakan pahlawan nasional Indonesia dan sosok figur emansipatoris, pahlawan perempuan yang hari kelahirannya seperti setiap tanggal 21 April ini berjuang keras untuk kesetaraan bagi para wanita di Indonesia. Kaum wanita Esther yang dikasihi Tuhan, R.A. Kartini memperjuangkan kesetaraan wanita karena saat ini
keberadaan kaum Hawa seringkali tidak dihargai. Wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur, mengurus anak, dan para wanita pun tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. R.A. Kartini dengan segenap hati dan jiwanya berjuang agar para wanita Indonesia yang merasa tertindas mendapatkan derajat yang sama dengan pria. Perjuangan dari R.A. Kartini ini benar-benar berpengaruh besar bagi para wanita di Indonesia. Dan sampai hari ini, para wanita-wanita Ester yang luar biasa. Karena perjuangan dari tokoh ini, kita bisa melakukan apa yang mungkin bisa juga pria lakukan ya. Kita bisa menikmati sekolah, menikmati fasilitas-fasilitas yang tersedia seperti saat hari ini. Semua karena tokoh R.A. Kartini. Nah, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa sebelum terjadinya sejarah tentang seorang wanita Kartini ini ya, yang baru saya sampaikan kepada kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata sudah lebih dulu Alkitab sedang mencatat atau Alkitab sudah mencantumkan ada sosok nama wanita juga yang ternyata Alkitab tuliskan di situ bahwa wanita ini membuat sebuah sejarah yang luar biasa, di mana wanita ini dengan ketekatan hati, dengan ketekunan, dengan dengan keteguhan hatinya, keberaniannya, sehingga ia maju menjadi seorang wanita yang membawa dampak yang baik bagi semua bangsa-bangsanya pada waktu itu. Nah, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama saya mengajak kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Ester pasal 2 ayat yang ke-15. Ester pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ester pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Kaum wanita Ester yang luar biasa yang dikasihi oleh Tuhan. Ester adalah seorang gadis yang sangat elok, yang sangat manis dan cantik. Bahkan dari segi sikap dan lakunya, di sini dikatakan Ester ini lebih cantik, sehingga membuat Raja Ahasiweros mengangkat ia menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Ketika Ester sedang di posisi yang sangat enak, ia menjadi sebagai seorang ratu, ya tidak lagi menjadi seorang anak rakyat yang biasa, menjadi seorang anak rakyat yang punya perekonomian yang sedang-sedang saja, tetapi pada waktu itu Ester sedang di posisi yang sangat enak, menjadi seorang ratu, menikmati fasilitas sebagai seorang ratu di kerajaannya waktu itu. Nah, ketika Ester di posisi yang sangat nyaman ini, dari sebelumnya ia menjadi seorang ratu, ternyata Tuhan izinkan Ester mendengar sebuah berita yang tidak enak. Berita yang mengancam dirinya juga mengancam bangsanya waktu itu. Nah, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Ester lakukan dari pada saat ia mendengarkan berita yang benar-benar terbeban dalam hati Ester? Tentu ini adalah proses yang berat bagi Ester. Tentu ini adalah sebuah masalah yang sangat berat
yang dihadapi oleh Ester. Karena masalah ini bukan berbicara tentang satu orang saja. Masalah yang dihadapi bukan berbicara tentang masalah hilangnya satu nyawa orang saja. Tetapi masalah yang dihadapi Ester pada waktu itu adalah menghadapi masalah di mana satu bangsanya sedang terancam nyawanya. Ya, kira-kira kalau kita diperhadapkan dengan masalah satu anak saja ya, bagi kaum wanita Ester yang sudah punya anak ya. Kalau kita diperhadapkan pada mendidik seorang anak, bagaimana rasanya? Kalau anak yang kita didik itu tidak mau dengar-dengaran, pusing enggak? Stres enggak? Saya kan belum punya anak. Tapi saya bertanya kepada kaum wanita Ester yang sudah berpengalaman. Gimana rasanya? Puyeng enggak? Aduh, are iki. Nah, seandainya kamu bukan anakku, tak usir. Enggak ya? Pusingnya mengurus satu anak. Tetapi Ester diperhadapkan pada banyak sekali orang-orang, yaitu satu bangsa dikatakan ya, sedang dalam terancam, ya, terancam untuk dipunahkan. Hidup mereka terancam. Nah, sebagai seorang wanita pasti mengalami pergumulan yang sangat berat. Kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, sikap apa yang harus dilakukan Ester? Ada beberapa sikap yang Ester lakukan di tengah-tengah ia mengalami pergumulan berat. Yang pertama, ia tidak tergesa-gesa menghadap raja. Sikap yang pertama adalah ia tidak tergesa-gesa menghadap raja. Kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, justru sikap yang dilakukan Ester ialah kita sama-sama membuka di dalam Ester pasal yang keempat. Sikap yang diambil Ester pada waktu itu, pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, saya akan bacakan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, Ester saat menghadapi masalah pergumulan yang sangat berat, ia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Nah, biasanya kalau kita sedang diperhadapkan pada masalah, mohon maaf kalau kita berbicara tentang perempuan ya, perempuan ini kan kalau tidak berbicara satu hari itu seperti gimana gitu ya. Mohon maaf, betul apa betul Bapak Ibu? Ibu-ibu Ester yang dikasihi Tuhan? Betul ya, karena kebutuhan kita tuh banyak dikeluarkan dari berbicara. Kalau tidak dipenuhi, nanti dibilangnya, oh kamu sakit ya, kok kamu diam? Nah, tetapi biasanya kalau kita diperhadapkan pada sebuah masalah, ingin rasanya saya menyampaikan, meluapkan masalah saya itu kepada teman-teman saya, orang-orang yang terdekat saya, kepada orang-orang yang menjadi teman saya atau sahabat saya. Kadang-kadang kita seperti itu, ya meluapkan amarah kita. Nah pertanyaannya, bagaimana Ester waktu itu? Mau meluapkan amarahnya, mau meluapkan masalah beban yang dipikulnya waktu itu kepada siapa? Mungkin menyampaikan bebannya kepada dayang-dayangnya waktu itu. Kemungkinan besar. Nah, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, Ester tidak mengambil keputusan terburu-buru. Tetapi di sini dikatakan, di pasal 4 ini dikatakan mereka berdiam diri, mengambil keputusan untuk berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam. Artinya, saat Ester mengalami masalah yang begitu berat baginya, ia tahu bahwa itu bukan masalah yang sepele. Ia harus mengandalkan siapa? Tidak mungkin Ester atau tidak mungkin saya harus mengandalkan kekuatan saya. Saya tidak mampu melakukan apa-apa. Saya hanya mampu mengandalkan Tuhan. Amin. Ester mengandalkan kekuatan Allah. Ester mengandalkan campur tangan Tuhan. Bukan mengandalkan siapa-siapa. Mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Nah Bapak Ibu Saudara, kaum Ester yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, setelah Ester berpuasa 3 hari 3 malam lamanya, barulah ia bertindak untuk menghadap raja. Nah kita perhatikan bersama-sama sikap Ester dalam menghadap raja. Nah kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, saat Ester menghadap raja,
pada waktu selesai berpuasa 3 hari 3 malam, tidak seperti ini ya. Waktu sudah berbuka puasa, Ester datang dengan menggunakan baju berkabung, baju yang lusuh, muka yang lusuh, masih berminyak-minyak, tidak membersihkan diri, masih pokoknya belum bersih. Tetapi Ester tahu bagaimana caranya saya harus menghadap raja. Gitu. Sikap Ester adalah mempersiapkan dirinya, membenahi dirinya dari penampilannya, pakaiannya, fisiknya, ya. Mungkin luluran dulu, ya pasti ya. Seorang ratu pasti melakukan hal itu dulu sebelum bertemu dengan raja. Karena ia tahu, Ester yakin dan percaya, Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah melakukan semampuku untuk bangsa-bangsaku. Tuhan mampukan aku. Saat Ester datang kepada Raja Ahasuerus waktu itu, ia berserah total kepada Tuhan. Tidak mengandalkan siapa-siapa. Tuhan, apapun yang terjadi, saya serahkan kepada Tuhan. Nah, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita seolah-olah terbatas ya saat kita datang kepada raja. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita seolah-olah tidak mampu, tidak layak saat kita bertemu dengan raja. Raja yang kita sembah sekarang adalah raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau ngomong kepada siapa saat kita punya masalah? Tentu bagaimana caranya kita bisa datang kepada raja, membenahi diri kita, ya menyangkal diri kita, melawan keinginan-keinginan kita, yang itu mungkin menyakiti hati Tuhan. Di sini Ester mengambil keputusan untuk membenahi dirinya sebelum ia datang kepada raja. Ia tahu cara menghadap raja itu seperti apa. Nah, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, pasal yang kelima, ayat yang ke-1, di sini dikatakan ia memakai pakaian ratu, pakaian yang terhormat. Dengan kata lain, pada pasal yang ke-6, pada pasal yang ke-4, ayat ke-16, dia memiliki pikiran seperti ini. Ester memiliki pikiran seperti ini. Saat saya sudah melakukan yang terbaik, saat saya sudah datang berserah penuh kepada Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah semuanya terjadi. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16, pasal yang ke-4, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester tahu, ada peraturan saat kita datang menghadap raja, ya. Jadi tidak sembarangan waktu, ya. Siapapun yang datang menghadap raja, kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya berarti mereka mendapatkan hukuman mati. Ya, ini imannya Ester ini iman yang kuat ya. Iman yang kuat, tidak takut. Mungkin waktu menghadap raja hatinya duk dak duk dak duk dak duk. Tetapi saat ia datang berserah total kepada Tuhan, Tuhan membela. Ya. Di situ dikatakan di pasal 5 ayat yang kedua, ternyata raja berkenan dan mengulurkan tongkatnya kepada Ester. Nah, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, dari sikap Ester menghadap raja dengan perkara yang sangat tidak mudah dipikulnya, sehingga membuat ia harus datang dengan benar-benar berserah total kepada raja. Apapun keputusannya, ia siap menanggungnya. Entahkah itu berhubungan dengan kamu harus mati saat itu, tetapi Ester berserah total kepada keputusan raja. Tetapi pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin secara kita berpikir bahwa itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin Tuhan bisa menolong saya keluar dari masalah ini. Tetapi Tuhan campur tangan kepada apa yang dilakukan Ester. Ternyata Tuhan menggerakkan hati Ahasuerus sehingga Ahasuerus pun menjadi berkenan kepada apa yang dilakukan oleh Ester. Kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kunci utama visi misi dari Ester untuk menyelamatkan bangsanya waktu itu. Nah, perkenanan raja sangat penting. Sang raja berkenan pada kita. Ia mau mendengarkan keluh kesah kita. Nah, ibu-ibu Ester yang dikasihi oleh Tuhan, saat raja sudah berkenan untuk kita temui, apapun yang kita minta, apapun keluh kesah kita yang kita sampaikan kepada
sang raja itu, maka yakin dan percaya bahwa sang raja itu siap mendengarkan. Bahkan raja itu pun berkata, apa yang engkau inginkan aku lakukan kepadamu. Kita datang, Tuhan saya mau seperti ini, saya mau seperti itu. Beban yang dialami Ester tidaklah mudah, tidaklah ringan, ya, melawan hukum-hukum, ya, kalau perlu seperti itu ya, menghancurkan tembok-tembok pemisah, ya, apa yang mungkin bagi manusia itu sangat mustahil dikerjakan oleh Allah, ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dikerjakan. Apa yang sedang ada di dalam diri kita saat hari ini, pergumulan, persoalan, masalah. Kamu wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai wanita-wanita yang kuat, sebagai wanita-wanita yang tangguh di dalam Tuhan, mari sama-sama tetap mengandalkan Tuhan dari setiap persoalan hidup kita, dari setiap rencana kita. Mungkin apa yang kita rencanakan jauh sekali dari yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkinkah kita menjadi orang-orang yang menjadi menjadi putus asa. Kok apa yang saya mau tidak seperti yang dilakukan Tuhan, malah berbeda. Tetapi Tuhan katakan, ini loh jalan yang sesungguhnya, ini loh jalan yang terbaik untuk kamu. Kalau kita mengambil keputusan A, tetapi tahu-taunya Tuhan kasih, ini loh ada keputusan B yang sebenarnya baik untuk kamu. Bagaimana caranya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, seperti yang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan? Datang mendekat kepada Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, amin. Kamu wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Ester, kehadiran anak-anak Tuhan mampu memberikan sebuah perubahan bagi orang-orang di sekitarnya. Kehadiran anak-anak Tuhan, seorang perempuan yang tangguh akan mampu memberikan sebuah perubahan bagi keluarganya, amin. Seorang perempuan yang tangguh akan mampu memberikan perubahan bagi orang-orang di sekitarnya, ya. Permasalahan saya, karena saya belum berumah tangga, berbeda dengan permasalahan kaum wanita Ester yang sudah mengalami sudah berkeluarga. Pergumulan yang kaum wanita Ester alami di sini berbeda-beda. Entahkah itu pergumulan menggumulkan anaknya, suaminya, pekerjaan ekonomi, tanggung jawab yang besar yang sedang dikerjakan, itu pergumulan kaum wanita Ester di tempat ini. Berbeda dengan saya. Sangat jauh tarafnya kaum wanita Ester. Tetapi kalau hari ini kita boleh dimampukan, semua karena anugerah Tuhan, ya. Kita tidak akan bisa keluar dari setiap persoalan pergumulan hidup kita kalau kita mengandalkan diri kita. Kadangkala kita cuma bisa berkata, Tuhan, kok Tuhan izinkan? Kok seperti ini Tuhan? Hati saya sakit loh Tuhan. Saya disepelekan oleh orang-orang di sekitar saya. Kok apa yang saya lakukan tidak dihargai? Tuhan tolong saya. Saat hati kita hancur dan rapuh, kita cuma bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, beri aku sedikit saja kekuatan. Ya, karena saya yakin dan percaya saat kita minta sedikit saja kekuatan yang Tuhan kasih itu besar rasanya. Ya. Masalah yang kita alami seberat apapun itu akan kita mampu merasakan rasa plong. Ya, seberat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran anak-anak Tuhan itu mampu memberikan perubahan bagi orang-orang di sekitarnya. Firman Tuhan berkata seperti ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kaum wanita Ester, kalau kita menjadikan setiap firman Tuhan itu sebagai landasan hidup kita, sebagai langkah kaki kita, kemana kita mengarah perginya, berjalan sesuai dengan peraturannya Tuhan, berjalan sesuai dengan perintahnya Tuhan, kita akan dijauhkan dari hal-hal yang membuat hati Tuhan marah. Ya, kadangkala kita berjalan sesuai dengan ego kita. Ini berbicara tentang perempuan ya, bukan tentang seorang istri. Mohon maaf, saya belum mengalami itu. Tetapi ini berbicara tentang seorang perempuan, di mana kita mengutamakan harus aku dulu. Kamu harus mengerti saya, ya. Saya ini perempuan, saya tuh seperti ini, seperti itu. Kalau perlu kamu harus mengerti hati saya, mengerti bahasa hati saya. Orang-orang di sekitar kita langsung bilang,
Emang saya makhluk halus yang bisa mengerti perasaanmu? Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa komunitas Ester ya. Kita perlu Tuhan yang memberi kita hati yang bijaksana. Kalau Tuhan kasih kita sebuah beban, jangan pikul beban itu dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Minta Tuhan, Tuhan tolong saya, mampukan saya. Nah, kalau hari ini masalah dan persoalan itu seolah-olah menutup mata kita, hingga kita jauh dari perkenanan Tuhan, ingatlah bahwa hanya salib Kristus yang mampu mempersatukan kita dengan Allah. Bagaimana caranya agar diri kita ini terdorong untuk tetap berjuang menghadapi persoalan? Saya memberikan sebuah tips, perkatakan firman Tuhan. Ya, saya juga seringkali mengalami di mana saya mulai putus asa. Tetapi saat kita mulai memperkatakan firman Tuhan itu, kita akan berkata seperti ini, komunitas Ester. Segala perkara akan dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam siapa? Masa di dalam dukun? Di dalam nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang mampu memberikan kekuatan yang baru. Bukan manusia, bukan orang lain. Ya, manusia hanya sebagai saluran saja. Ya, tetapi kekuatan yang sesungguhnya itu hanya dari Tuhan. Masalah apapun itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kepadaku kekuatan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya rindu wanita-wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sama-sama memiliki sebuah doa seperti ini. Waktu saya membaca sebuah Alkitab, saya sangat rindu membagikan sebuah doa seperti ini. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 33 dan 34. Saya rindu kita semua memiliki doa seperti ini. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Tetap minta kepada Tuhan, Tuhan kasih tahu saya perkenanan-perkenanan-Mu itu, supaya saya itu bisa pegang, supaya saya itu bisa lakukan, supaya setiap maksudnya Tuhan dalam hidup saya itu bisa saya mengerti. Dan sampai saat terakhir hidupku, aku pun hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masalah seorang wanita sangat banyak ya, sangat besar ya. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Tetapi kita bersyukur saat Allah menciptakan kita, saat Allah membentuk seorang wanita. Firman Allah berkata seperti ini, baiklah kita membentuk atau baiklah kita menjadikan seorang penolong. Siapa itu? Seorang perempuan itu yang sepadan dengan dia. Ya. Biasanya superhero menolong orang-orang yang lemah. Bagaimana kalau dikatakan seorang penolong? Orang-orang yang punya kekuatan gagah perkasa. Amin. Tuhan ciptakan kita dengan kekuatan yang seperti melebihi superhero ya. Penolong bagi orang-orang di sekitar kita ya. Tuhan kasih karunia itu sebagai penolong. Nah, puji nama Tuhan, kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana bahu seorang wanita mampu memikul begitu banyaknya beban yang ditanggungnya kepadanya kalau ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri? Bagaimana seorang wanita mampu memikul beban di pundaknya yang begitu banyak kalau ia mengandalkan kekuatannya sendiri? Kira-kira mampu enggak? Tidak mampu. Ya, tidak mampu. Saat kita kena teguran saja dari orang di sekitar kita mungkin hati ini sakit, mengalami penolakan saat kita ditegur. Saat orang-orang lain mungkin menolak kita, hati kita menjadi meronta. Ya. Dari mana kekuatan itu? Kita tidak akan mampu kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Nah, komunitas Ester yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, mari kita benar-benar perlu kekuatan Tuhan. Kita benar-benar perlu kekuatan dari Allah sendiri. Seberat apapun beban yang ada pada bahu ini, ya seberat apapun itu, minta pada Tuhan. Tuhan sanggupkan saya, bukan Tuhan lepaskan beban ini.
Biasanya kalau kita udah capek, Tuhan kalau boleh lepaskan. Atau mungkin ada yang berkata, Tuhan kalau boleh saya mati saja. Jangan Bapak Ibu. Kalau Tuhan kasih kita beban di pundak ini, berarti Tuhan sedang melihat kita, mampu ndak anak-anakku. Ya. Tidak ada perkara yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kita tanpa seturut dengan kekuatan kita, melebihi dengan kekuatan kita. Ndak ada. Apa yang kita alami saat hari ini, Tuhan lihat, oh iya, kamu wanita ini, kamu wanita Esther ini kuat-kuat semua. Tak kasih satu beban. Anggaplah kita sedang mengangkat satu beban beras ya, satu karung ya. Seperti itu beban-beban yang Tuhan kasih. Ya, kalau kita mampu mengangkat satu karung beras saja, kita mampu, Tuhan tambahkan lagi. Masih mampu enggak? Oh mampu, Tuhan tambahkan lagi. Kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan sudah angkat bebanku. Berarti Tuhan bilang, ayo pulang ke rumah Bapa. Mau enggak? Tidak mau. Ya. Jadi seperti itu kaum wanita Esther. Sebagai wanita-wanita yang tangguh, andalkan Tuhan. Kita tidak akan bisa disebut sebagai wanita yang tangguh kalau kita hanya berdiri berjalan mengandalkan kekuatan kita. Setiap manusia pasti punya persoalan. Esther sekalipun dia di posisi yang nyaman, Tuhan izinkan mengalami persoalan. Tetapi ketika Esther mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan hidupnya berserah kepada Tuhan, ia tahu bahwa campur tangan Tuhan itu ada. Maka pembelaan yang nyata itu dialami dalam kehidupan Esther. Bukan hanya satu orang saja yang diselamatkan, tetapi satu bangsa tidak dibinasakan. Ya, malah orang-orang yang membenci bangsa-bangsa Esther dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, merekalah yang binasa. Itu pembelaan Tuhan yang nyata. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mau melihat pembelaan Tuhan yang nyata, berlandaskanlah firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, sama-sama kita sebagai kaum wanita Esther. Bukan hanya R.A. Kartini hari ini saja yang menjadi pendobrak ya bagi wanita-wanita yang luar biasa, tetapi saya percaya bahwa wanita-wanita Esther yang datang hari ini juga menjadi wanita-wanita yang datang membawa perubahan bagi orang-orang di sekitarnya. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini benar-benar terpatrit dalam hidup kita. Kita terus minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya, apapun yang terjadi, aku mau selalu berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salib-Mu kami boleh dimampukan kembali. Karena kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu, karena salib-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup.
pujian sembah kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, namamu dahsyat, Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami boleh dimampukan menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, bukan karena kekuatan kami. Kalau hari ini kami boleh dimampukan memikul setiap beban-beban persoalan ini, bukan karena kekuatan kami. Hari ini kami boleh dimampukan semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Materaikan segenap firman Tuhan ini dalam hidup kami. Kamu wanita Esther sebagai wanita-wanita yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan jadikan sebagai seorang penolong. Biarlah kiranya benar-benar Tuhan hidup kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan, menjadi alat kepunyaan Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa yang baik. Biarlah kiranya perlindungan yang dari kepala Allah menyertai setiap kehidupan kami. Engkau memampukan kami setiap umat-umat-Mu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, secara manusiawi kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu campur tangan Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Dari mana kami mampu mendapatkan kekuatan baru? Kami mampu dikuatkan karena nama Yesus. Nama yang ajaib, yang mampu mengadakan segala sesuatu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, biarlah kiranya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang boleh kami lakukan, semuanya dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami akan kembali ke rumah kami dan menutup setiap ibadah ini. Sebelum kami pulang, mari kita angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Roh Kudus, penyertaan, penghiburan selalu melingkupi kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.